Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali lagi bersekutu dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk beraktivitas dan membuat kita bertumbuh dalam iman akan Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Kami diberkati dan kami disertai. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, bahkan kami boleh beraktivitas. Itu semua karena Engkau yang menganugerahkannya kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Haleluya, amin. Kebenaran pagi hari ini adalah air hidup bagi jiwa yang haus. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya Bapak Ibu Saudara, kita bisa hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu, tetapi tubuh kita tak akan mampu untuk bertahan tanpa adanya air. Kita akan cepat mengalami kelelahan, lemas, dan mati. Begitu juga secara rohani. Tanpa air hidup dari Kristus, jiwa kita akan mengalami kekeringan, akan mengalami rasa hampa, kosong, dan haus akan sesuatu yang kekal. Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria, seorang yang dikucilkan dan haus akan penerimaan. Ia tidak hanya mengisi kebutuhan jasmani, tetapi menyegarkan jiwanya dengan kasih dan pengampunan. Mengenal Yesus sebagai air hidup berarti kita berhenti mencari pemuasan dari dunia, berhenti untuk mencari pujian, berhenti untuk mencari apa itu kesuksesan, popularitas, atau hiburan. Dan kita akan mulai mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, kehadiran dan kasih Allah yang justru akan menjadi kerinduan kita. Air dari dunia hanya memuaskan sementara, tetapi air dari Kristus akan menghidupkan kita selamanya. Bahkan ketika kita meminum air yang daripada Tuhan Yesus, itu akan memancar keluar dari kehidupan kita dan menjadikan orang-orang merasakan apa yang Yesus berikan kepada kita. Periksa apa yang selama ini kamu cari untuk memuaskan hatimu. Jika bukan Kristus, itu hanya akan membuatmu haus kembali. Apa yang menjadi pusat perhatian hidupmu? Apa yang engkau cari selama ini? Apa yang engkau inginkan, bahkan yang menjadi pusat dalam hidupmu? Jika bukan Kristus, maka itu hanyalah bersifat sementara dan akan membuatmu haus kembali. Datanglah padanya setiap hari dan biarkan kasih-Nya menyegarkan hatimu. Sama seperti perempuan Samaria ini, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan dalam hidup. Perjumpaan yang membawa dia kepada terang Kristus. Bahkan ketika dia meminta air itu, maka Yesus menyegarkan jiwanya, menembus ke dalam relung hati dan mengubahkan hidupnya menjadi orang yang haus akan segalanya, haus akan kepuasan, haus akan pengakuan, dan haus akan perlindungan. Maka Yesus memberikan apa yang dia perlukan. Air hidup yang daripada Yesus menolong kita untuk dapat merasa dahaga dari apa yang kita inginkan, merasa dahaga dari apa yang kita cari, merasa dahaga dari apa yang menjadi pusat kehidupan kita. Mungkin hari ini engkau merindukan sesuatu hal yang duniawi, tetapi percayalah, dengan Kristus yang menjadi pusat segalanya dalam hidupmu, maka engkau akan dipuaskan. Hidupmu akan merasa disegarkan. Tidak hanya tubuhmu, tetapi jiwa dan rohmu mengalami kesegaran yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apa yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau lah yang kami cari selama ini.
bukan hal yang lain, tetapi kami percaya Engkaulah yang menjadi pusat segalanya dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dalam namamu ya Bapa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.